Mama Aang Noh adalah salah satu ulama kebanggaan tanah Pasundan yang al-alim, al-alamah, al-kalim dari Pondok Pesantren Gentur, Kecamatan Warung Kondang, Kabupaten Cianjur. Bahkan dari segi karomah pun sudah banyak orang yang membuktikan, menyaksikannya. Beliau berguru ke beberapa ulama temanan yang antara lain yaitu ayah sendiri Mama Ajeng Syekh Ahmad Satibi, Mama Ajeng Kidul Syekh Muhammad Qurtubi, Mama Cijereh Syekh Muhammad Syafi'i, dan beberapa ulama ternama lainnya. Semasa hidupnya, Aang Noh begitu masyhur sebagai ulama yang sangat harum namanya. Bahkan setelah wafatnya pun banyak dari kalangan masyarakat, pejabat hingga ulama silih berganti manusia lagi makamnya. Terlebih sesaat haul Aang Noh tiba, kalau muslim dari penjuru Nusantara hingga dunia begitu antusias menghadiri untuk mendoakan dan mengenang sosok karismatik ini. Setelah menjadi kebanggaan tanah Jawa Barat, juga menjadi kebanggaan tersendiri bagi bangsa Indonesia, sebab terkenal sebagai ulama ilmu agama tinggi sekaligus kiai dan beribu karomahnya. Itulah sebabnya jika semasa hidupnya beliau dijuluki sebagai jawara se-Indonesia, bertemu dengan Al-Imam Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Aidus di waktu beliau melakukan ziarah ke makam Al-Imam Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Aidus di luar Batang, Jakarta. Beliau langsung bertemu dengan Al-Imam Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Aidus dan disambut baik sambil keluar dari dalam kubunya. Kemudian dibilat langsung oleh Imam Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Aidus, pemilik makam keramat luar Batam. Masya Allah, itu semua adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sewaktu ketika Aang Noh naik ke atas sambil ditembak namun tidak mempan, lalu tiba-tiba beliau langsung berada di rumahnya. Ada orang yang sedang melamun, lalu ditempeleng Aang Noh dan beliau memerintahkan orang itu agar jualan puyem ubi. Kemudian orang tersebut mendadak kaya raya, menaburkan daun pisang kering ke kolam. Seketika daun tersebut berubah menjadi ikan mas kecil di kolam. Pernah terjatuh dari air terjun yang tinggi yang di bawahnya ada batu runcing dengan posisi kepala terlebih dahulu. Namun anehnya tidak terjadi apa-apa pada Aang Noh. Setelah itu beliau lalu berkata kepada santri-santrinya, kalau belum waktunya meninggal, dia tidak akan meninggal. Pernah suatu ketika beliau memandang tiang masjid yang tak kunjung usai pembangunannya, sambil berkata, ini masjid apa kandang hewan? Tak lama dari kejadian itu, ada mobil yang mengirim bahan-bahan bangunan dan masjid pun rampung didirikan. Ada sebuah kisah yang sangat mengherankan. Saat
Aang Nuh pergi haji bersama beberapa muridnya. Tiba-tiba ada dua orang yang menghampiri dan mencium tangannya Aang Nuh. Bingunglah murid-muridnya, sebab kedua pria itu asing bagi mereka dan baru pertama kali melihatnya. Lalu setelah orang murid mengejar kedua pria itu dan bertanya dengan bahasa Arab, "Mengapa Anda berdua tiba-tiba mencium tangan guru saya?" kata sang murid Aang Nuh. Kedua pria itu langsung menjawab, "Tadi kami didatangi seseorang dan orang itu menunjukkan kepada guru Anda. Lalu ia berkata, ciumlah tangan beliau karena beliau termasuk tentara Imam Mahdi di akhir zaman." Ada sebuah kisah yang disaksikan langsung oleh seorang kakek ketika dahulu tahun 1978 saat si kakek mengawal Aang Nuh berziarah ke makam kakeknya, yaitu Syekh Abdul Qadir Cihenuk Kiawi Tasikmalaya. Ada kejadian saat itu yakin si kakek melihat langsung Aang melakukan sholat tahajud di atas air. Ada kisah berikut karomah Aang Nuh dengan karomah Mama Gelar. Beliau berdua merupakan dua ulama masyhur di Cianjur. Suatu ketika saat Mama Gelar mengadakan sebuah acara di pondok pesantren Gelar, beliau mengundang Aang Nuh untuk hadir. Lalu pada hari yang telah dijadwalkan, acara pun berlangsung dengan dihadiri banyak ulama lainnya. Sesaat itulah karomah Aang Nuh yang tinggi ini terlihat. Saat itu Aang Nuh memukulkan tangannya ke kolam ikan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seketika saja ikan-ikan yang ada di kolam itu penuh naik ke darat. Lalu Mama Gelar juga ikut melakukan tangannya ke kolam atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seketika saja ikan-ikan yang ada di kolam itu pun naik ke darat dengan kondisi sudah matang. Maka Gelar lalu berkata, itulah perbedaan antara yang merokok dengan yang tidak merokok. Kiranya cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.